Karena seorang anak gereja setan, ada seorang anak yang pernah terlibat dengan satanik, di saat dia keluar ada resiko yang harus dia tanggung. Apa itu? Cacat, meninggal. You ambil resiko. Resiko keluar. Jadi ternyata untuk jadi seorang stand up comedian itu pengetahuannya harus bagus. Yoi, Bang. Tapi kita nggak mau ngobrolin ke situ. Ya. Karena tadi kita sudah bercanda terus. Ya. Kita mau ngobrolin tentang Children of God. Oh, si Ogi. Oke. Children of God ini adalah sebuah sekte. Ya, sekte. Betul ya? Betul. Di mana sekte ini memiliki gereja. Dia punya gedung. Betul. Nah, Tapi kalau untuk Indonesia, saya kurang punya data. Karena Oke. itu kan is my mommy, it's not Oke. me. Oke. Tapi kalau di luar negeri, Ya. mereka udah punya gedung. Oke. Dia punya gedung. Struktur disebut punya. gereja juga. Temple ada yang disebut, kan masalahnya di luar negeri kan tidak pakai gereja. Oh, temple. Ya, ada yang pakai temple, ada pakai church. Ada. Kalau orang bilang gereja setan itu masuk ke situ. Gereja setan lebih di atas lagi sebenarnya kalau menurut Mongol sih. Kalau menurut Mongol. Oke. Karena gereja setan dengan Ciogi perbedaannya lumayan menyolok. Beda banget, Bang. Apa bedanya? Bedanya dari sisi pengikutnya aja, Children of God orang tua. Oke. Generasi muda paling hanya berapa persen. Oke. Tapi kalau Church of Satan 99,9% harus young people. Nah, lu tadi lu adalah bagian dari apa awal Church of dulu? Satan. Mak gua yang Ciogi. Mamaku elder Ciogi. Elders tuh penatua kalau bahasa sekarang. Iya. Jadi mamaku merupakan salah satu pengerja Ciogi Sulawesi Utara. Oke. And Cuma then- kamu nggak tahu. Enggak. Kan di cerita itu Mongol itu baru tahu itu ibu pas ibu sudah Mati, hari meninggal. Itu kamu umur Hari kedua, 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. masih ingat momen Masih itu? ingat banget. Di situ kau di podcast sama Mas Dedi itu beneran. Jadi begini, Bang. Jadi di saat mamaku posisi dipasung, Iya. itu dari Mongol kecil udah tahu. Iya. Tapi gua nggak tahu kalau itu nyokap. Gua nggak tahu banget kalau itu mamaku. Kamu melihat seorang wanita dipasung Iya. dari Aku kecil. tahu itu kakakku. Dia dipasung. Iya. Dipasung gimana? Diikat pakai rantai anjing. Tapi kita takut disomasi sama rantai anjing. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Takut disomasi lagi. Enggak, karena takut- ini kan bukan manusia kan? Ya kan perwakilan rantai anjing ini. tidak ada ke situ. Iya, jadi tidak ada. Mongol lahir di handle oleh Oma. Ini Oma, ikut Oma ya. Oma Oke. dipanggil Mama. Sama Mongol dipanggil Mama. Mama. Oke. Gua panggil Akang. Akang itu kalau bahasa Medan mungkin kayak bahasa Padang ete, kakak perempuan. Kakak. Jadi Mongol waktu kecil itu taunya Oma itu ini Mama. Mama. Terus si yang dipasung ini kakak. Kakak perempuan. Lihatlah Lihatlah. tiap hari. Karena Mongol yang ngantri makan kan? Tiap hari. Yoi. Kurang lebih 4 tahunan kok bisa. Saksi hidupnya banyak, Bang. Abang boleh riset. Terkenal nyokap gua. Antar makan. Yoi. Bagaimana kondisinya waktu diantar makan? Gemuk, Bang. Oh gemuk ya. Karena kan diikat. Iya. Nggak punya Di aktivitas lantai lain. begitu? Iya, di rantai. Ditaruhin kayu, terus diikat pakai rantai anjing. Oh iya, itu kayu. Ya. kayu. Oh. Terus Tangan udah. tidak ya? Enggak. Jadi nggak bisa lari ya? Jadi Mongol umur 4 tahun itu mau nganterin makanan ke Akang. Kakak lah. Ya, kakak. Dia udah rubuh. Udah tumbang nih, Bang. Dibangun-bangunin, nggak bangun. Mongol panggilin Oma. Oma datang, Mongol ke sekolah. Nah, pertanyaannya orang nanya, kok umur 4 tahun udah sekolah? Nih mohon maaf, Bang, di kampung kami, sekolah cuma ada 1. Ya. Kita umur 4 tahun ikut masuk sekolah, tapi belum siswa. Oke. Kita ikut dalam belajar, Bang, ini Budi A, B, C sampai Z. Cuma belum siswa. Belum. Ya. Nanti umur 5 tahun gua baru punya jadi siswa. Ibaratnya TK sih Iya, sebenarnya. tapi kan nggak ada TK, Bang. Orang TV aja cuma 1. Iya, paham. Antenanya lebih tinggi Iya. antena. Kalau orang gitu, hidup Bang. di zaman dulu dia ngerti kok itu. Iya. Jadi dengan kondisi itu, gua memang udah umur 4 tahun itu udah masuk sekolah, tapi belum siswa. Iya. Nah, di saat nyokap gua meninggal tersebut, besoknya baru Oma ngomong. Ini Oma mau bilang Pangana. Oma mau ngomong, mau kasih tahu nih buat Mongol gitu kan. Bahwa kita ini nganape Oma, bukan nganape Mama. Oke. Nganape Mama yang ini. Kasih lihat tuh, maksudnya ditunjuk yang itu, yang putih. Sudah mati. meninggal. Udah hari kedua. Apa di Nggak ada. Hah? Nggak ada, Bang. Apa isi tidak ada apa-apa? Demi Tuhan nggak ada. Terus. Gue tidak merasa seperti kehilangan sebuah sosok, tidak. Tapi kan kau yang antar makan. Ya kan semacam kewajiban adik kepada kakaknya. Cuma kan pasti ada rasa kedekatan ya. Mau Enggak. Jujur, enggak.
Tuh cicak sampai bunyi loh. Tapi gue boleh jujur, 5 bulan sebelum oma gue meninggal, tiap hari 2 hari sekali dia telepon minta maaf. Siapa minta maaf? Oma. Kenapa? Yang semuanya dia minta maaf. Mungkin oma dulu begini, pokoknya pulang Jo, oma sok kasih ngana petana, begini-begini. Om merasa bersalah? Bisa jadi. Yang pasung mama dulu siapa? Oma. Kenapa dipasung? Melakukan sebuah kesalahan. Kesalahan apa sampai membuat... Ya biasa lah bang, orang-orang zaman dulu kan mungkin strata tinggi yang membuat seseorang membuat sebuah kesalahan harus dipunishment, harus dihukum. Iya, tapi kalau udah sampai ke pasung, berarti sesuatu yang bisa berhubungan dengan membahayakan keluarga atau orang lain. Mempermalukan. Lebih Mempermalukan. Dan gue juga nggak punya kekuatan bang. Gue mau larang oma untuk dipasung, kan ya harusnya melarang saudaranya. Itu mungkin salah satu alasan 2 hari sebelum oma meninggal dia banyak telepon minta maaf. Mungkin dia merasa Dia bersalah. selalu bilang pulang Jo. Pulang. Berarti oma sadar bahwa itu adalah sebuah... Sepertinya, gue jujur itu udah jadi stand up bang. Iya. Gue selalu bilang bahwa ya mungkin, karena mohon maaf gue jujur, ini gue nggak ngomong di Mas Dedi bahwa gue terlahir dari mama, tapi gue tidak diperlakukan sebagai cucu yang baik. Gue nangkep kok itu. Gua harus ke kampung, gua harus ke kebun pulang sekolah, gua harus jalan kaki 3 kilo ke sekolah, gua sampai di sekolah harus, pokoknya, padahal gua cucu laki pertama bang. Lebih mirip pembantu nggak sih? Pembantu masih enak bang. Di bawahnya lagi ya? Di bawahnya lagi. Bisa masuk ke budak dong. Kita kalau ya? makan, kita kan kalau makan, Mongol nggak dapat nasi. Gue cuma suruh makan batata kalau bahasa Sangir sini, ubi jalar. And then, tapi kan itu tidak membuat Mongol menjadi pribadi yang mungkin gua dendam dengan siapapun, no. Jujur bang, justru kenapa Mongol harus pingin sukses, karena gua pingin jadi bukti ke mereka bahwa orang yang tidak pernah kalian anggap bisa sukses. Tapi dari zaman dulu biasanya begitu loh. Anak yang tidak dianggap, itu malah anak yang akhirnya membuktikan banyak hal. Sampai gua posting tentang surat baptis. Apa itu? Surat baptis itu kan kalau agama Kristen kan anak kecil tuh dibaptis tuh. Iya. Gua dibaptis kurang lebih kalau nggak salah katanya umur 3-4 tahun. Oke. Saking nggak dianggap bang, gua nggak punya fam. Nggak punya marga di surat baptis. Jadi? Mongol cuman R-O-N-Y. R-O-N-Y. Roni. Harusnya kan Roni siapa gitu ya. Kalau nama Mbak asli ya? Pangkabean lah gitu. Kalau marga tuh, kalau Manado mungkin marga-marga kansil gitu. Atau marga apa. Gue nggak ada, hanya Roni. Kenapa nggak ada marga? Nggak tahu. Bahkan saking gilanya. Nggak dikasih marga? Surat baptis 2 warna. Karena... nggak dianggap. Nggak masuk. Nggak masuk, iya. Cuman permasalahannya di saat kita mau sekolah, mau tidak mau nggak mungkin hanya pakai nama Roni. Diambillah marga mama. Oke, gue udah nangkep nih. Sering dipukul juga? Bukan sering, kayaknya tiap hari. Iya, oke, siap. Kesalahan omnya Mongol pasti gue yang... Pakai apa? Kalau dulu kan kursi yang... Rotan? Bukan bang, yang itu loh, yang plastik. Oh, Iya kan? Iya. Oh, disabet itu kan lumayan bang, Lumayan. kayak 3 bengkok merah di sini bang. Paling sakit pakai bahan apa dipukul? Disabetnya pakai pisau. Hah? Iya, dilempar. Kena? Ya, kita menghindar. Gue pernah, bahkan boleh jujur, gue pernah tidur di kubur bahkan. Di kubur nyokap gue. Karena nggak boleh pulang rumah. Sedih nggak? Banget. Cuman maksudnya justru itu yang membuat gue harus survive. Iya. Dan itu harus gue buktikan. Akhirnya keluarga harus terima bahwa gue sukses. Dan bahkan sekampung itu membanggakan Mongol karena satu-satunya orang kampung yang bisa jadi artis dan bisa makan dengan presiden. Berarti si Oma ini didikannya ortodoks. Ortodoks. Oma sepertinya ada kekecewaan sama Mama. Yoi. Membuat terlampiaskan ke Mongol. Ke Mongol juga. Berarti Oma ada kebanggaan tersendiri terhadap anak yang lain. Yoi. Oke. Mama yang kena. Yoi. Kekecewaan apa yang Mongol tangkap dari Oma ke Mama? Gue juga nggak kurang paham sih bang. Oke. Tapi satu hal yang gue pasti adalah di saat gue masih sekolah SD SMP itu, gue setiap hari diteriakin orang. Teriakin apa? Anak orang gila. Tapi dari kecil berarti diperlakukan seperti itu tapi tidak simpan dendam. Tapi ingat bang, ini yang gue harus bilangin. Iya. Di Mas Dedi kayaknya nggak pernah gue ngomong. Iya. Bahkan di saat gue lulus SMP, gue ke Manado oleh keluarga ditaruh ke rumah orang untuk jadi pembantu. Iya. Diantar ke rumah orang itu bahwa gue untuk jadi pembantu tukang ngepel sama tukang kebun. Iya. Dan ternyata di sini yang gue selalu bilang, Tuhan tuh maha adil. Keluarga yang harusnya gue jadi bos, mengangkat gue jadi anak asuh. Gue disekolahin orang mereka. Iya, dibukain jalan dari situ. Yoi.
Tumbuh. Nah, masa itulah yang gue kenal gereja setan Di Manado, di Manado. gereja setan. Yoi, gue ketemu dengan orang Amerika bule. Dia ngomong join with us, dan gue join, dan gue lebih nyaman di sana. Kenapa nyaman? Karena mereka menerima gue. Iya, itu yang dicari semua orang. Yoi, Saat lu bisa jadi diri lu apa adanya, tanpa lu Yoi. harus dihakimi. yoi. Masuk. Gue merasa nyaman banget di situ. Itu yang gue bilang. Oke. Apa yang jelek dari gereja setan? Sampai hari ini gue nggak pernah ketemu kecuali tentang penghujatannya. Iya. Tetapi kalau soal caring, unity, Iya. humble-nya orang, Iya. terus tetap smiling sekalipun mungkin tertekan setan, Lucifernya ngamuk-ngamuk. Iya, iya. Itu gue dapet di Iya, Satan. gue nonton tuh. Di mana di situ orang tidak menghakimi. Iya. Enggak, Bang. Sedangkan gereja pada umumnya, ya pada umumnya, Ya. saya tidak ngomong Iya, semua ya. iya, iya. Gue belum pernah dengar ada pendeta yang ngomong Enggak. hakimi mereka, tidak Enggak. ada. Tapi manusianya Yoi. rata-rata Pribadi pribadi oknumnya. menghakimi. Yoi. Sedangkan kalau di gereja setan komunitasnya tidak. Tidak. Lu datang Karena dengan mereka di situ adalah orang-orang yang tertolak. Yoi. Lu datang dengan sandal jepit, nggak ada yang komen. Coba lu ke gereja pakai sandal jepit. Iya, Dikomenin. dicibir, iya. Iya, sama kayak Mongol ke gereja pakai anting. Iya, iya. Bunyi semua. Bilang anak Tuhan. Iya. Berarti Mongol juga ada kekecewaan dulu ya? Loh Bang, emang udah kecewa. Udah. Masa gua nggak ada kekecewaan? Gue mau pengen suasananya jadi kayak sedih. Wah, udah kecewa aja. Iya. Ini masalahnya Bang, maksudnya begini. Iya. Gue boleh jujur Bang, Abang kalau nonton di acara Iya. apa kemarin, Kopi Viral, Iya. gue bilang Bang, manajer gue yang ngomong. Gue udah tanya sama manajer gue. Gue seumur hidup Bang, merayakan ulang tahun baru 2015. Iya. Gue belum pernah merayakan ulang tahun. Iya, karena kondisi itu ya. Ya gue bagaimana mau merayakan ulang tahun, gue nggak dianggap. Iya. Gue setiap tanggal 27 September gue ulang tahun. Iya. Orang tua baptis gue pun nggak pernah ngasih hadiah ulang tahun until gue sekarang jadi artis. Nggak enak juga jadi lu ya. Tapi Bang, Iya. gue bisa membuka mata mereka bahwa apa yang kalian lakukan buat anak ini Iya. ini berhasil. Iya. Berarti Tuhan mengasihimu. Yo, Karena Tuhan itu melihat mengizinkan. hati. Iya. Dia melihat hati. Yo, Ica. Hati orang yang tertindas. Yo, Dan yang satu gue petik tadi bagus banget. Susah loh dengan kondisi kayak gitu untuk bisa menerima keadaan. Yo, Karena rata-rata orang susah dikit aja sudah marah-marah dan ngedumel dan menyalahkan. Tuhan. Betul. Tapi kalau Mongol sendiri berusaha untuk bisa menerima kondisi seperti itu. Berarti kalau ditanya tentang perasaan, hancur dong. Hancur sekali. Pasti Bang, bukan hancur lagi, Iya. gerowak Bang. Gerowak, iya. Memang udah tiarap, bukan. Jadi karena begini, di saat kita diperlakukan seperti itu, akhirnya Mongol ketemu bule. Diajak join with us, satu hari dua kali ketemu, kok enak banget merekanya. Caring mereka tuh setiap kali ketemu Dia memperlakukan lu seperti manusia. iya, dia selalu nanya, are you okay? Dia peduli. Dia selalu nanya, kamu baik-baik? Cerita kalau ada something. Nah, kalau kita ngomong ke gereja, ke pribadi orang yang satu iman dengan Mongol, maksudnya ke gereja, dia nggak cerita orang sih Bang. Tapi yang ada langsung menghakimi. Berarti lu harus cross check diri Mongol. Mungkin lu luka batin. Ya ampun, kan ini kita justru datang karena kita udah kecewa, berarti luka batin. Harusnya kan lu balut, jangan lu korek. Iya, oke. Kan kayak luka, lu korek ya bernanah jadi. Kita tidak ngomongin semua orang Ya, di gereja. tapi kan umumnya, Oknum. Jadi Iya. di saat itu terjadi dan Mongol harus merasa penerimaan dari sebelah lebih indah, ya Mongol join with us. Oke. 3 bulan kemudian gua ditabiskan menjadi LC, Apa ya sih? Leadership Committee. Kok bisa? I'm smart. Asik. Ini ya, multi level marketing ya, nyari-nyari orang ya. Yoi. Gua nggak, pekerjaan Mongol bukan mencari orang. Apa? Salah satu pekerjaan Mongol adalah bagaimana caranya gua membuat Alkitab tidak dipercaya sebagai Alkitab. Caranya gimana? Gua rombak. Bagaimana? Gua merombak doa Bapa kami. Jadi? Ingat kan Bapa kami yang di surga. Bahasa Inggrisnya tahu kan Bang? Our Father in heaven. Hallowed by thy name. Yeah. Yang gue rombak apa? Our Father-nya. Jadi? Eternal Father. Padahal yang benar Yesus bukan Eternal Father. Bukan. Tapi Everlasting Father. Everlasting. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Beda itu eternal sama Beda. everlasting. Eternal ada batasannya, everlasting until habis. Dengan merubah hal itu, Leadership. Ditabiskan. Oke. Jadilah gua orang kedua di Asia. oke. Visi misinya datang dari seorang bule itu. Amerika. Oke, seorang Amerika itu. dan Australia. Oke. Aim-nya apa? Apanya? Tujuannya. Tujuannya? Yang dia mau incer apa?
generasi muda sebisa mungkin kita habisin. Habisin tanda kutip ya, bukan dibunuh bang. Jangan bilang dihabisin mau dibunuh, enggak. Kita sebisa mungkin influence. generasi muda tidak percaya dengan Tuhannya, tidak percaya dengan agamanya. Oke, gue mau bertanya sama lu. Sekarang ini di masyarakat, emangnya kau pikir semua orang percaya sama Tuhan walaupun dia beragama? Yoi. Ayo. Terus ngapain sih orang itu datang ke sini untuk capek-capek menginfluence? Tapi mohon maaf bang, Iya. ini gue boleh jujur. Generasi muda saat ini adalah generasi yang kalau tidak segera dilakukan perombakan oleh agama di Indonesia, 15 tahun kemudian kita akan kehilangan generasi muda yang percaya Tuhan. Dari mana ngeliatnya? Bang, gue boleh jujur, tanyain generasi muda, lu ngegandrungin pendeta siapa? Banyak yang tahu mungkin pendeta siapa? Tony Daud? Ya, berapa banyak? Philip Mantova? Sekarang gereja di Indonesia pendetanya ada berapa banyak? Banyak sekali. Kalau cuma 10 bang, coba lu tanyain pemain bola. Oh ya, lebih tahuan itu. Yoi. Kalau misalnya... Setidaknya kan begini bang, kehilangan figur yang dia bisa pegang. Betul. Tapi kalau orang tua nih, mohon maaf, Iya. dia mencintai Ustadz Abdul Somad. Sampai dia dipanggil Tuhan, dia akan tetap gandrung dengan Abdul Somad. Sekalipun kiri kanannya ngomong Ustadz Abdul Somad tuh begini. Iya. Tapi coba anak muda. Itu sampai di situ gue paham tuh. Nah, Artinya kan dengan usia, tingkat kelabilan seseorang itu berkurang. yoi. Bukan, tidak dipungkiri ada yang sudah tua tapi masih labil, ada. Tapi Mohon sedikit. maaf, orang tua tidak pernah labil. Tapi? Orang tua mengalami fase yang namanya childish again. Childish again. Tapi masuk Fase kekanak-kanakan. Iya, tapi di usia tertentu Iya, juga. iya. Kalau masih di 30, 40, 50 gue pikir belum. Ya, Mungkin tapi udah kan lewat mohon usia. maaf nih bang. Emang 30-40 nggak ada sisi childish? Ada. Bukannya abang juga sukanya dipeluk? Iya, suka. Berarti- Cuma kan yang mana yang lebih menonjol di fase usia itu kan. Nah, yang jadi masalah sebenarnya ke generasi mudanya. Iya. Kehilangan jati diri itu paling berbahaya dibandingkan kehilangan jati iman. Betul. Karena di jati dirimu terbentuk menjadi sempurna, imanmu menjadi luar biasa. Tapi bagaimana dia bisa kehilangan jati diri sedangkan dia sendirinya lagi mencari? Agama menerima tidak generasi muda menjadi sesuatu yang hebat? Ini mohon maaf bang, di gereja aja dari 100 gereja kurang lebih hanya 40% yang menerima generasi muda naik panggung. Maksudnya gimana? Melayani di gereja mayoritas diisi oleh mereka yang sudah senior. Ya pasti ada alasannya lah. Emang nggak boleh anak muda? Boleh. Cuma kan pasti ada alasannya dong. Kenapa Nah lebih justru gereja, seumpama gereja tidak menerima anak muda berkarya, anak muda keluar cari tempat yang mau menerima mereka untuk berkarya. Tapi tetap tidak make sense ketika gereja tidak mau menerima anak muda tidak berkarya. Nggak mungkin. Ya. Di sini gue pasti debat nih. Karena gue yakin pasti mereka punya alasannya. Oke, kita sambungin Nah dulu sekarang alasannya kenapa bang? Apakah karena dia belum punya pengalaman? ya. Satu. Hah. Kedua, panggungnya nggak cukup. Enggak juga bang. Iya, panggungnya nggak cukup. Ingat Pak. loh, regenerasi sebuah pelayanan tidak ke orang tua. Lu harus melibatkan generasi muda karena the next stepnya mereka yang akan maju. Betul. Udah begitu, kalaupun menggunakan anak muda, jangan cepat menghakimi dan selalu melakukan nepotisme. Oh, keluarga gue. Iya, gue nangkep sih sampai Ngerti situ. dong. Iya, gue paham sampai Jadi situ. maksudnya Mongol tidak melecehkan institusinya, tidak melecehkan, tapi mengingatkan pribadinya bahwa semua orang bisa dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Berarti lu banyak kecewa dengan kondisi-kondisi yang ada di dalam gereja. Yoi. Salah satunya adalah oknum-oknum Yoi, oknum saja. yang membungkus dirinya seperti seolah-olah Holy. Iya, iya, iya. Ya kan? Tapi kan bukan berarti kita harus gagal. Betul. Justru dari situ gue belajar banyak. Betul. Gue belajar, gue tetap percaya bahwa segala sesuatu menjadi indah kalau kita menyertakan Tuhan. Betul. Ada berbunyi salah satunya itu adalah baiklah engkau lebih mengetahui daripada ahli-ahli kitab itu. Yoi. Sesungguhnya imanmu harus lebih daripada mereka. Jadi di saat gue terpapar satanik itu bang, itu adalah momen yang paling gue rasa enak. Karena gue diterima. Gue nggak pernah dikorek masa lalu bang. Di satanik gue nggak pernah ditanya, mama lu matinya dipasung nggak? Bapak lu siapa? Nggak ada. Kan itu kasih. Justru yang itu yang Mongol bilang. Di saat kami di Lah, satanik. kenapa di dalam satanik ini, gereja setan inilah kita sebut ya, ada kasih. Nah, ini yang gue masih nggak masuk di otak gue. Dono ai. Karena gue boleh jujur bang, di saat kami di satanik nih, LC ngumpul, ya kan? Kita taruh ada 17 orang. Asik. Ada satu yang bermasalah.
Nggak ada kami doain, Bang. Iya. Kita tanya masalahmu apa? Oh, gue lagi butuh uang buat bayar begini-begini. Yang kita lakukan langsung nggak ada lagi. Oke, lu tetap percaya pasti Tuhan akan bantu. Nggak ada. Oke, gue punya 2 juta. Lu punya berapa? Gue punya 200. Lu skip. Lu gua gocap. Ini benar. Nah, di saat duit terkumpul, dia butuh 3 juta, kita dapat 2 juta, kita kasih. Setidaknya 90% hidupnya dari aman. Tapi itu benar, Bos. Ini gini loh, di gereja setan yang dari tadi ini belum diobrolin detail. Makanya gue pengen tahu di gereja setan yang tadi lu ngomong baru berapa hal ini benar semua. Kenapa gereja setan melakukan Jangan itu, menghakimi. Tahu nggak, Bang? Kenapa? Kenapa? Karena gereja setan tahu Yesus pernah melakukan meredakan angin di Danau Galilea. Ya kan? Yang dibangunin oleh murid-muridnya. Rabi, guru-guru, kita udah tenggelam. Apa yang Yesus lakukan? Yeah. Dia berdiri, dia ngomong sama angin, diam, tenanglah. Baru dia tanya ke murid-muridnya, di mana imanmu? Itu dipraktekin gereja setan. Di saat orang punya masalah, bantu dulu, baru doain. Nah, saat ini gue pernah ngalamin di gereja belum apa-apa kita didoain. Kita butuh uang kos 300.000. Datang ke beliau. Apa yang beliau lakukan? Kita berdoa, Mongol. Mari kita berdoa, kan gitu. Amin. Amin. Pokoknya Mongol tetap percaya mujizat itu nyata. Tepat pada waktunya Tuhan pasti akan menolong hidupmu. Ditolong nggak? Kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Ibadah yang sama ya. Tetap beriman, Mongol. Udah. Gue kan nggak. Lah kan gue butuh kos. Oke, gue pulang. Pulang. Ke kosan ibu kos nanya. Sini kak. Iya. Ada hipengnya, Mongol. Opung, mari kita berdoa. Kau ajak dia berdoa. Ibu kos kau ajak berdoa. Lah tadi gue ketemu pendeta, dia ngajak gue berdoa, ya gue berdoa juga. Itu bayarannya ya? Iya, diusir lah gue ini. Jadi harusnya begini, Bang. Lu kalau dia butuh 2 juta, lu bantu 2 juta, itu sesuai dengan kerelaan hati. Iya betul. Tapi setidaknya dia butuh 2 juta, lu kumpul 500.000, 10% hidupnya senyum. Iya. Jadi artinya ada doa, ada juga perbuatan. Iya. Nah, di dalam gereja setan itu sendiri, gue belum menemukan hal yang akhirnya membuat kenapa lu harus pergi dari sana. Ketemu. Apa Jadi itu? di saat ada satu meeting organisasi lah gitu lah, Bang. Kita main-main, ketemulah satu kalimat. If you die, you not go to heaven but go to hell. Oh, di situ. Yoi. Di saat yang bersamaan keluar sebuah buku tentang seorang ibu-ibu yang dibawa Tuhan ke neraka. Waktu itu sempat ngetop tuh buku Catherine Baxter kalau nggak salah. Bahwa dia pernah dibawa Tuhan ke neraka dan lihat di sana penyiksaan buat orang-orang yang hidupnya berdosa. Oke. Mumet otak gue, Bang. Oh, di situ. Itu umur berapa? Umur gue udah lupa, Bang. Oke. Anjing. Dia lupa umur. Tapi gue masih ingat banget. Mata uang ingat tapi. Yo, if you die, you not go to heaven. Ingat, Bang. Kenapa gue mumet? Jangan lupa doa. Doa. Our Father in Heaven. heaven. Berarti kan harusnya kita go to Heaven. Nah, ini kalimatnya ngomong if you die, you not go to heaven, but You go to hell. So di hell ada? Ya gue langsung mikir, Bang. Hah, jadi kita ini mau mati masuk neraka? Enggak jadi gue. Out lah. Sesimpel itu. Ya. Lu mah beruntung. It's not lucky, tapi itu kebaikan Tuhan. Asik. Itu kebaikan. Kenapa Iya, is not lucky? Karena kalau is lucky bicaranya ke diri. Iya. Tapi kalau kebaikan Tuhan bicaranya bos besar. Iya. Karena kenapa Mongol selalu bilang kebaikan Tuhan? Karena di balik kebaikan Tuhan pasti ada perlindungannya. Betul. Karena seorang anak gereja setan, ada seorang anak yang pernah terlibat dengan satanik, di saat dia keluar ada resiko yang harus dia tanggung. Apa itu? Cacat, meninggal. You ambil resiko. Resiko keluar. Lu nggak kepikiran nanti cacat meninggal? Enggak. 2 tahun gua menghilang. Kenapa menghilang? Gua hanya di satu rumah, tiap hari gua belajar baca Alkitab. Oleh sebab itu gua udah 18 kali baca Alkitab sampai selesai. Oke. Kenapa? Ya gua harus tahu siapa Yesus, siapa Lucifer. Untuk mengatasi rasa takutmu keluar dari Enggak, gereja untuk setan mengatasi itu? otak gua yang menganggap Lucifer adalah salah satu dari 3 utama yang harus disembah. Oh, jadi di sini nih. Kan kita udah diingetin bahwa Lucifer Iya. itu bukan diusir, tapi diutus menurut mereka. Iya. Oke. Kalau di dunia satanik, Yesus itu bukan juru selamat. Dan dicari banyak literatur bahwa memang dia tidak terbukti. Dianggap sebagai seseorang yang tidak terbukti kejuruselamatannya. Jadi dia apa? Kalau di dalam itu? Di dalam satanik, Yesus layak dihujat.
Oleh sebab itu dalam dunia satanik, ritual salah satunya adalah penghujatan terhadap pribadi Yesus. Dengan penghujatan terhadap Yesus, Ya dong. apa yang mereka dapatkan? Nggak ada. Mau dapat apa kekuatan dari setan? Enggak lah. Ntar dibikin salib terbalik Sekarang lah. Yesus dihujat pun juga pengaruhnya apa buat dia? Ya buat satanik kan pengaruhnya juga pasti ada lah. Anak muda kan pasti akan... Anak muda itu bang, kalau setiap kali ritual histeris. Iya, Wah, kayak orang kesurupan. ya, pelampiasannya. Apa tuh, ngomong kayak apa? Ya, Gua jadi penasaran. everything lah lo, fuck you Jesus lah segitu. Iya, kayak gitu. Iya. Gue masih nggak masuk di otak gue ada orang Adalah? yang bisa terdoktrin sampai sebegitu jauhnya untuk bisa melakukan hal yang seperti itu loh. Tapi mohon maaf bang, mungkin kalau Indonesia mungkin abang belum ngeh. Iya. Tapi kalau abang ke Amerika, Mungkin sudah sebanyak itu. Ya. Amerika open door, open house. Iya, benar sih. Open door gue bilang. Open house. Lu Open ke house. San Francisco bisa ke Black House, open house di sana bahkan. Iya. Lu mau belajar tentang siapa? Anton LaVey, Eliezer Crowley, Michael Aquino. Lu mau belajar tentang siapa? Iya. Lu mau belajar tentang siapa? Iya. Tapi jangan lupa bang, sebenarnya polemik saat ini berlaku adalah Lucifer itu siapa? Gue iniin dulu ya. Iya. Lucifer ini adalah malaikat yang kecewa, kemudian dia jatuh. Tidak dong bang, Bukan ya? bukan. Oke. Lucifer adalah malaikat yang sombong. Sombong. Yoi. Dia Karena merasa dia dekat dengan Big Boss. dia dekat dengan Tuhan. Yoi. Dia adalah malaikat dekat dengan Tuhan. Yoi. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia merasa Oh, manusia kebalik bang. kebalik. Berarti abang baca Letter of Lucifer dong. Oke, coba. Lucifer adalah ordo dari Serafim. Ya. Di saat dia kesombongannya tinggi, Hmm? dihantam sama Tuhan. Kesombongannya dikarenakan apa? Pingin menyamai bos. Oke. Oke. Tapi kalau pribadi yang paling besarnya adalah Satan. Sebagai Lord of All. Satan ini ada di mana nih posisinya? Dari ordo Archangel. Malaikat juga? Yoi. Oke. Dia yang muncul di Alkitab di Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa, ada 3 pribadi. Adam, Hawa, Ular. ular. Dia nih. Ular inilah si Satan. Oke. Berarti ada 2 malaikat. Oh dia ingat ini di Alkitab dan orang yang tidak pernah terlibat dalam dunia satanik pasti nggak pernah tahu. Oke. Karena ingat baik-baik, di hukum Alkitab, di saat nanti terjadi peperangan terakhir, kalau di agama Islam, peperangan Isa bersama Imam Mahdi Betul. melawan seorang Dajjal. Dajjal. Di Alkitab, peperangan terakhir Yesus bersama orang-orang kudusnya melawan siapa bang? Alkitab tulis dia melawan si ular tua. Iya. Pribadi yang sama dengan Kejadian 3. Dia nggak nyari Leviathan seorang naga. Yang dia cari si ular tua. Iya, iya. Lucifer tidak mungkin membawa Tuhan dari bubungan bait Allah ke padang gurun. Iya. Di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Iya, iya. Di Ayub 2 ayat 2 juga sama. Allah sedang duduk di taktanya, lewatlah si setan. Iya. Tuhan manggil ke dia, sini lu. Bahasa gaul nih bang. Ditanya sama bos besar, lu dari mana? Dia bilang, gua baru keliling dunia. Terus Tuhan bilang, bos besar bilang, lu lihat nggak hambaku Ayub? Nggak mungkin itu Lucifer bang. Iya, 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 iya. Nah permasalahannya adalah, gue sangat setuju dengan agama, kita nggak usah mumet di hal tersebut. Iya. Karena sepertiga malaikat Tuhan dibuang jadi setan, jadi iblis, jadi demon, jadi evil. Selama ini kan mungkin yang banyak kita tahu itu cuma 1 malaikat. Ya. Yang kemudian dia dibuang dan kemudian menjadi iblis. Ya. Kalau istilahnya. Yoi. Ini kan dari penjelasan lu ada 2 nih. Loh bang, sepertiga loh. Sepertiga. Oke, sepertiganya apakah maksudnya seperti ini? Dari 1 ini, Aha. yang lain pengikutnya ikut dibuang. Rombongan dong. Rombongan Yoi kan? dong. Tapi di sini kan ada 2 nih. Ya. Yang 1 setan, Ya. yang 1 Itu si Lucifer. Lucifer. Son of morning. Son of morning. Ya. Terus mereka turun ke bumi nih. Kebuang. Kebuang. Nah, permasalahannya adalah begini bang, kalau kita nggak masuk ke situ akan menjadi perdebatan luar biasa. Iya. Berapa kali pengusiran dari surga ke bumi? Nah ini kita Menurut literatur yang kita baca, Iya. bahkan termasuk ada di Book of Enoch, 2 kali kloter pembuangan. ada 2. Kloter pertama Satan, Ya. kloter kedua Lucifer. Lucifer bareng-bareng Asmodeus, Asmodai.
Malaikat Oke, itu gua ada nangkep 7 nih, ordo. maksudnya. Ada yang bilang ada 9 ordo. Iya. Tetapi ordo yang paling besar ada Archangel. Di situ Iya. ada Lucifer, ada Mikael. Iya. Nah, kalau di agama Kristen di kitab Yudas, Hmm. pernah Mikael ketemu dengan Lucifer. Memperebutkan mayat Nabi Musa. Iya, pernah. Ya. Apakah Mikael ngajak ribut sama si Lucifer? Tidak. Tidak. Karena itu bukan Lucifer, itu Satan. Mikael cuma bilang begini, biarkan Tuhan yang menghardikmu. Kenapa Mikael tidak membunuh si Satan? Karena mereka dari ordo yang sama, Archangel. Wih, jadi konspirasi setan ini ya. Iya. Jadi kalau mau belajar, Bang, kita jangan cuma ngambil cuil. Iya. Tetapi gue setuju dengan agama, tidak ngurusin yang itu. Semua dimasukin pada satu wadah, dijatakan sebagai musuh Allah. Selesai. Iya. Satu hal yang harus kita ingat, setiap kali kita dicobai oleh siapapun, Iya. yang bernama makhluk kegelapan selalu bilang cuma satu, Bang. Apa tuh? Ingat, aku diciptakan lebih mulia daripada dirimu. Oke. Kabur dia, Bang. Oke. Karena kalau lu udah mau ngomong hal tersebut, berarti lu mengklaim Iya. bahwa bos besar ada di pihakmu. Iya. Sekarang Lucifer 70 biji datang sini, berani ngelawan bos besar, Iya, gue paham. diludahin meninggal. Lucifer dan setan, kalau secara visi Kira- misi Ha-ha. berbeda nggak? Sebenarnya sama aja sih, Bang. Tujuannya menyesatkan Sama. manusia. Iya, sama. Cuman kan dari sisi kalau bicara kekuatan dan pengikut beda. Karena Oke. setiap orang punya legion yang berbeda. Asmodai kalau nggak salah 45. Oke. Kalau Mongol masih terlibat di satanik itu, gua punya The Dark Angel yang menjadi pelindung namanya Agares. Oke. Ya, Agares punya 155 malaikat kegelapan yang melindungi Mongol kemanapun Mongol berangkat. Gile. Bisa itu kayak semacam film ya? Saksi hidupnya banyak, Bang. Percaya nggak percaya Ada lo Pak itu? Richard Maramis, ada almarhumah Ibu Manuputi, ada Pak Yoakim Huang yang ada di Bandung, Ibu Megawati. Mereka saksi hidupnya. Bagaimana di saat Mongol mereka doain, nemplok di plafon rumah, nemplok di atas bubungan rumah. Sesesat itu lo dulu ya? Matanya langsung begitu. Gue takut. Bukan soal sesat itu, Bang. Aku siapa? Kamu siapa? Iya dong. Kalau cuman yang kerucuk-kerucuk, saya kalau manggilin setan kasar-kasarnya nih, Bang, manggilin The Dark Angel. Orang lain harus gambar sigil, harus gambar map itunya. Iya. Ya kan? Taruhin lilin, kelereng atau apapun. Gua enggak, gua cuman ini ngetok tembok juga bisa muncul. Sebegitunya tuh. Iya. Gua pingin abang cacat gua nggak gua pakein dukun, Bang. Hanya gua bisa nunjuk abang jatuh. Tapi kalau setiap orang itu begitu mudah untuk dibegitukan, semua bisa dong. Kan ingat, Bang, imanmu lah yang menyelamatkanmu. Oke. Berarti Jadi udah kenapa jelas. di satanik nunjuk? Karena di kitab Mazmur di Alkitab dibilang ajarilah jari-jariku untuk berperang. Oleh sebab itu kan ada larangan Nabi nggak boleh nunjuk orang untuk ngutuk. Ya kan? PA lu gitu. Nah lu nunjuk 1, 3-nya ke lu. Jadi Kalau nunjuk usahakan begini. lu begini. Jadinya gambreng dong. Langsung gitu ya. Jadi kan selalu mengingatkan bahwa yang namanya kutukan itu nggak boleh dikeluarkan oleh mulut manusia. Iya. Sumpah serapah nggak boleh keluar. Karena sumpah itu ke sana 1, 3 ke dirimu. Dan itu akan menyerang lu kembali. Yoi coy. Oke. Jadi itulah fase, Bang. Cuman kan perdebatan akan menjadi panjang. Tapi saya selalu bilang begini, selesaikan di sini, bungkus semua menjadi satu, musuh Allah. Selesai. Tetapi ingat, di saat engkau melakukan peperangan rohani, kau harus tahu siapa musuh. Ya agak susah kalau kita harus pelajarin semuanya. Undang Mongol. Anjay. Gua ajarin. Gua ajarin. Iya, Karena iya. kalau di Alkitab dijelasin, Bang, di Efesus 6, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa, pemerintah, roh jahat. Nah, gue pernah dengar ada tertulis tentang Armageddon. Itu kan akhir zaman, Bang. Ada beneran? Ada dong. Itu Apa itu? peperangan Yesus melawan dengan orang-orang kudusnya, melawan si ular Ada yang tua. bilang perang roh. Kalau rananya masuknya ke peperangan roh, bisa jadi, Bang. Tetapi masalahnya Mongol belum ke situ. Jadi kita nggak usah pikirin. Gue belum tahu. Tetapi yang harus kita ingat adalah perangnya
Isa dengan Imam Mahdi melawan Dajjal itu perang roh atau perang fisik? Nah, ini kita nggak tahu nih. Itu perang yang sama. Iya. Cuman kalau di Islam ada dua pribadi, di Kristen hanya Yesus bersama Orang Kudus. Iya. Nah, apakah itu perangnya secara roh, secara fisik? Kita nggak tahu. Tapi penjelasannya kan katanya Isa datang. Iya, intinya kan endingnya Isa. Tapi ingat Bang, peperangan tersebut nggak harus hari itu juga selesai Bang. Ya. Karena dalam peperangan zaman Mesopotamia, rajanya tidak pernah ada di depan. Raja selalu ada di paling belakang. Nah, untuk membunuh Dajjal, untuk membunuh si ular tua, butuh waktu kurang lebih 3 tahun. Mudah-mudahan gua nggak salah. Oke. Berarti 3 tahun manusia di ambang kehancuran. Enggak, gua mempertahankan iman. Gue mind blowing tau nggak? Maksudnya gue ngebayangin kalau nanti perangnya kayak gimana gitu. Apa kayak di film-film? Tapi ingat Bang. Bobo pistol. Ingat Bang. Kesalahan gereja Tuhan saat ini adalah di saat dia melakukan peperangan rohani, selalu menggunakan tali. Ingat gak gereja selalu kami ikat dalam nama Yesus? Iya. Selalu tali. Mereka lupa bahwa di Alkitab pun ada senjata ilahi. Apa itu? Gada dan tongkat, Mazmur. Itulah yang melindungi aku. Iya. Ada pedang, ada ketopong, ada baju sirah. Itu kan berarti persenjataan Tuhan tuh lengkap buat kita berperang. Iya betul. Kenapa cuma bawa tali? Berarti kan kita koboi dong. Bukan itu maksudnya anjing. Kenapa jadi cowboy? Lah, gue boleh jujur. Kenapa banyak pendoa yang gagal dalam doa peperangan? Kenapa? Karena hanya menggunakan satu senjata. Tali ya. Yoi. Mungkin belum dikasih pedang. Undang Mongol. Nanti dikasih pedang. Nah, bubar aja.